bahwa di kesempatan sore yang baik ini kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan pelaporan kami kemarin di Mabes Polri soal klien kami Pak Dodi Sudrajat yang beliau sangat merasa berkeberatan terhadap beberapa pihak yang melakukan pembulian, pencemaran nama baik, dan juga membuka semua apa yang menjadi data-data pribadi beliau yang kemudian disampaikan ke hadapan publik yang terkait dengan asuransi di Prudential. Dalam hal ini beliau sebagai ahli waris dari anak beliau yaitu almarhumah Vanessa Angel. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemarin pada saat kami datang ke Mabes Polri, kami berkonsultasi di sana, berdiskusi dengan teman-teman penyidik di Mabes Polri, dan diskusi itu menghasilkan beberapa poin. Di antaranya kami diminta untuk melengkapi satu lagi berkas yang itu menjadi starting point atau legal standing daripada Pak Dodi sendiri sebagai orang yang berhak untuk melapor terkait dengan dugaan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menurut beliau itu sangat meresahkan. Itu yang kemudian ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Bahwa ada hal yang lain yang juga perlu kami luruskan dari pikiran kita semua, teristimewa masyarakat Indonesia dan para netizen yang budiman, yang baik hati, bahwa dugaan uang sebagaimana yang diterima oleh Pak Dodi Sudrajat yang berjumlah 500 juta rupiah yang telah disampaikan oleh pihak tertentu di media itu sebagaimana yang sudah kita ketahui yang hubungannya dengan asuransi Prudential itu sama sekali tidak benar dan sama sekali itu belum beliau terima. Jadi ini yang juga kami perlu tegaskan agar juga masyarakat juga perlu tahu sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibully, selalu dicemarkan dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas. Karena sebetulnya salah satu yang menjadi pokok permasalahan yang selama ini dipersoalkan oleh masyarakat adalah itu. Seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta. Kami juga selaku pengacara beliau juga ingin menegaskan, sekaligus juga memberikan perhatian khusus dan mau memberikan semacam warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu agar kiranya di kesempatan yang baik ini kami berikan kesempatan 3x24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Kalau inisialnya F, saya kira teman-teman media juga pasti tahu itu. Perempuan. Masih ada hubungan saudara sama almarhum. Ya, ada ipar apa ade ya, saya kurang begitu jelas. Tapi itu yang kemudian kita dapat di media. Kami meminta agar yang bersangkutan segera meminta maaf 3x24 jam melalui kami selaku pengacaranya. Kalau tidak ya pasti kita akan proses hukum. Karena ini sudah mencemarkan nama baik. Kita di kesempatan tahun baru yang baik ini, klien kami juga menyampaikan bahwa kita pengen semua adem-adem saja. Sebetulnya yang dilakukan saat ini adalah lebih kepada bagaimana mendudukan semua permasalahan ini dalam konteks hukum. Jadi tidak ada sifat iri, dengki, apalagi yang biasa disebut maruk, dan lain sebagainya itu. Tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah kita ingin agar pertumbuhan Gala ke depan itu tidak ada beban psikologi masa lalu, tidak ada beban sejarah yang dipikul oleh ananda kita ini. Dan kita tahu semuanya
bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati sungguh semua yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib. Karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Bang, ini kan tujuannya sama-sama udara ya Bang. Betul. Nah, itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum. Sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik. Terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik. Dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau. Sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depan. Nah, kalau memang demikian, berarti Gala ya harus jatuh ke tangan Pak Dodi dong kalau memang seperti itu adanya. Tapi apapun itu, kita ingin agar memberikan ruang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menjalankan perkara ini agar mudah-mudahan memutuskan seadil-adilnya. Agar apa yang menjadi kerisauan kita selama ini yang juga cukup membuat heboh di ruang publik ini kiranya terjawab. Karena sebetulnya itu aja yang sebenarnya diharapkan oleh klien kami, bahwa klien kami juga berharap dia adalah bagian dari orang yang ikut mengasuh, ikut membesarkan, ikut mencintai dan menjaga Gala hari ini sampai ke depan. Tapi selama ini ada pelarangan nggak Bang untuk bertemu Gala klien Abang sampai saat ini Bang? Begini, Apakah ada pelarangan? baru-baru beliau mengupayakan untuk mau bertemu, untuk mau berjumpa. Tapi ya mungkin karena kesibukan masuk ke tahun baru dan lain sebagainya, nah sehingga apalagi keadaan juga seperti ini, jadi ya mungkin pasti ada waktu untuk kemudian kita ingin melanjutkan kembali harapan-harapan dan apa yang menjadi mimpi bersama itu. Karena poinnya adalah bahwa kita ingin masalah ini segera mungkin selesai dengan cara baik-baik ataukah dengan cara melalui jalur hukum. Agar jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya juga kemarin waktu di Mabes Polri ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan media dan saya menjelaskan bahwa kebetulan Pak Dodi itu sendiri, ya mohon maaf sekali lagi, Pak Dodi itu sendiri
beliau juga berdarah Maluku. Keluarga besarnya juga selama ini juga merasa terusik dengan berbagai pemberitaan yang terkait dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melakukan langkah-langkah, ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi beliau menegaskan, tapi tidak. Masalah ini harus melalui jalur hukum. Karena kami sudah menyerahkan ke Pak Jamal beserta rekan-rekan tim lawyer dan kemudian tim lawyer yang lain yang sudah lebih awal, sehingga beliau tidak mau ada ikut campur tangan keluarga terkait dengan penyelesaian. Jadi tetap hukum yang kita kedepankan. Karena itu mungkin lebih baik dan itu yang kemudian kita harapkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.